Halo semuanya, gue Dayat. Gua Kinan. Dan di video ini gak biasanya ya, karena gue ditemenin sama Kinan buat nyobain MacBook Pro M2 yang baru aja dirilis, guys. Jadi ini tuh emang video pertama gue nyobain MacBook ya. Jadi selama ini tuh gue emang gak pernah ya boro-boro nyobain, megang aja belum pernah. Serius. Gue belum pernah yang se excited itu sih sama MacBook, karena gue tuh nggak bisa pakai MacBook. Gue nggak bisa pakai Mac OS. Jadi selama ini gue memang Windows user banget ya. Nah, gue kenapa baru mau ngikutin MacBook, karena di chipset M1-nya itu yang memang banyak review bagus banget ya dari seluruh tech reviewer. Dan di sini ini ada yang versi terbarunya, guys ya. MacBook Pro yang chipset terbarunya M2 ya, yang baru aja dirilis. Ini ukuran 13 inch ya, MacBook Pro 13 inch dengan varian 8GB per 256GB ya. Jadi 8GB untuk RAM-nya atau Unified Memory dan 256GB SSD-nya. Oke, jadi langsung aja kita unboxing. Dan by the way ya, buat harga MacBook Pro ini di harga 19.245.000. Udah ready stock di Studio Ponsel ya. Jadi yang minat MacBook Pro M2 ataupun MacBook Air M2 di Studio Ponsel udah ready stock, guys. Ringan sih. Iya. Enteng ya? Apa emang MacBook tuh kayak gitu, emang ringan ya? Emang yang ini enteng. Terus di dalam kotaknya ini ada kabel charger ya, C2C yang kayaknya ini panjang dan tebel sih. Lanjut ada ya dokumen ya, kayak biasa. Tapi apakah ada stiker? Ada dong, Mas. Wih, ada ya? Lu sering tempel di Mobil nggak? Di belakang Oh, mobil. kalau MacBook dia stikernya warna abu-abu ya? Iya. Kalau iPhone kan warna putih ya. Terus ada dock dan juga kepala charger. Kita di sini ngobrol santai aja sambil liatin reaction gue nih ya, yang baru pertama kali pakai Mac. Oke, sudah cukup sama isi-isinya ya, karena cuma emang sesimpel itu aja sih. Dari belakang dulu berarti kayak gini ya. Tuh. Impresi pertama ini ringan banget cuy. Dan tipis juga. By the way, sebenarnya soal desain tuh nggak perlu kita banyak omongin ya. Karena ini tuh sama banget kayak MacBook Pro yang M1. Kayak gini ya. Ada kertas pelindungnya lagi. Dan by the way, katanya semua packagingnya tuh dibuat dari bahan daur ulang kan. Oke. Sebenarnya gue udah pernah pakai iPad, iPhone ya. Karena daily driver gue juga pakai iPhone. Seharusnya buat setup ini gampang ya. Oke, di sini ternyata ya bisa juga kita transfer dari PC Windows. Jadi bisa kita pindahin juga di sini ya. Terus langsung masukin Apple ID ya. Oke, kita masukin Apple ID dan udah langsung setup fingerprint. Oke, segampang itu sih ya. Kita ngomongin soal apa sih bedanya MacBook Pro yang terbaru ini dari yang versi sebelumnya ya. Plug ketiplek, cuma diganti chipsetnya doang. Untuk peningkatannya sendiri, MacBook Pro M2 ini dia punya peningkatan 39% dari MacBook Pro M1 ya. Yang dimana M2 di sini dia punya 8 core CPU, 10 core GPU dan L2 cards yang lebih besar. Peningkatan 18% di bagian CPU dan 35% GPU lebih ngebut dari chipset M1. Lebih efisien juga ya soal konsumsi dayanya, fabrikasi 5 nanometer generasi kedua ini. Unified Memory bandwidth 50% lebih gede dari M1 yang mencapai 100GB per second. Yang dimana ini bisa di-upgrade sampai 24GB LPDDR5. Terus juga mampu putar video 8K, H264, HEVC dan ProRes. Dan support untuk dicolok ke monitor eksternal yang udah resolusi 6K. Kayak gitu sih sekilas spek yang baru dari chipset M2 ini. Nah, yang gue pegang ini kan varian 256GB ya. Varian yang gue pegang ini tuh ada isu soal speed SSD-nya. Yang dimana dia tuh lebih lambat daripada M1. Nah, dari thread yang gue baca, MacBook Pro M1 untuk speed write-nya itu di 2048MB per second. Dan untuk speed rate-nya dia di 2900MB per second. Sedangkan untuk MacBook Pro M2 ini, untuk write-nya dia lebih lambat, 1500MB per second dan 1400MB per second untuk baca ya. Jadi ini tuh speed yang jomplang banget dibandingkan sama MacBook Pro M1 kemarin. Tapi ini tuh cuma di SSD 256 aja Nan. Jadi kalau mau aman ya soal speed SSD-nya,
mending ambil yang 512. Hindarin yang 256 GB karena dia speed SSD-nya lebih lambat daripada MacBook Pro M1. Desainnya itu sama persis ya. Mulai dari bezel yang tebal buat di tahun 2022 ya. Bezel layarnya tuh masih segede gini cuy, yang dimana MacBook Air M2 ya, dia udah dibikin bezel-less ya dengan adanya notch. Kayak kenapa gitu, walaupun oke lah kalau bagian portnya tuh dibikin sama kayak dulu ya, kenapa di bagian layarnya tuh nggak dibikin juga gitu kayak MacBook Air M2 yang ya seenggaknya kalau kita ganti tuh ketara gitu kan. Oh, MacBook Pro M2 yang terbaru nih ya kan. Terus juga di bagian sebelah kiri dia masih 2 port Type-C ya, Thunderbolt. Terus juga di sebelah kanan ini ada port audio jack 3,5 mm headphone jack. Beda sama yang MacBook Pro M1 Pro ya. Yang M1 Pro kan dia ada lagi tuh SD card-nya ya. Lebih lengkap lah buat portnya. Terutama MagSafe dia balik lagi di M1 Pro. Sama kayak si MacBook Air M2. Mungkin yang memang bakal jadi PR apalagi buat orang-orang kreatif ya yang butuh banget slot SD card, kalian terpaksa harus pakai dongle. Di sini dia balik lagi ke touch bar ya. Dan sebenarnya kalau menurut lu touch bar itu pengaruh nggak? Enggak sih ya. Kenapa? Soalnya gue banyak nontonin video tentang MacBook Pro M2 dan mereka kebanyakan bilang touch bar tuh nggak berguna. Iya. Emang nggak berguna itu ya, by the way? Sebenarnya bukan nggak berguna, maksudnya jadi lebih ribet. Iya. Kalau user Mac lama kan dia langsung aja tuh. Ada keypadnya di sini. Nah ini kan perlu kita pencet lagi, geser lagi. Sebenarnya kayak jatuhnya kayak gimmick yang menyulitkan. Itu kalau menurut lo? Iya betul. Tapi memang yang gue denger ya dari para tech reviewer yang lain, si touch bar ini penuh dengan kontroversial ya. Karena emang nggak semenarik itu ya. Iya sih. Bahkan yang kata lu kan di harga pasaran kalau second touch bar cuma dihargain berapa dari versi yang nggak touch bar? 500 ribuan kayaknya bedanya cuma. Kalau jual second. Iya betul. Oke. Tapi kalau menurut gue sih fitur yang eksklusif banget yang cuma ada di MacBook Pro kan. Iya, betul. Jadi kelihatan kayak keren dan mewah karena di sini tuh ada layar kecil ya yang bisa lu atur adjustment kayak ngatur volume gitu-gitu kan. Iya. Tapi sebenarnya si Apple sendiri kayaknya kalau buat MacBook dia lama gitu ya buat perubahan desainnya. Yang touch bar ini dari tahun 2016 kan Dari katanya. 16 sampai iya. ke tahun 2020 kemarin kan M1. Iya, dan ini bertahan sampai sekarang bahkan 2022. Iya, 2022 masih dipakein touch bar. Terus untuk di bagian keyboard ini juga ada perubahan nggak? Buat layout sama ya, tapi katanya di MacBook Pro M2 ini dia keyboardnya udah Magic Keyboard ya. Yang sebelumnya dari keyboard butterfly ke Magic Keyboard. Oke, dan banyak juga orang yang suka tuh katanya sama tactical atau keyboardnya dari MacBook, katanya enak buat dipakai ngetik. Nah, masalahnya gini sih ya. Gue tuh nggak bisa pakai Mac cuy. Karena gue udah pernah cobain iPad, jadi seharusnya buat dipakai tuh nggak membingungkan itu kan seharusnya ya. Iya. Apalagi buat Mac itu dia terkenal soal gesturnya kan di sini ya. Iya. Mulai dari yang basic dulu deh mungkin ya. Di sini apa nih yang harus kita buka nih? File Explorer di mana kalau File Explorer? Finder. Oh Finder. Finder di mana tuh Finder? Ini Finder. Oh ini Finder. Di sini tuh gue juga udah masukin sih ya, udah masukin footage abis beauty shot. Itu minta tolong masukin Kinan, tolong masukin di mana gitu biar di sini tuh ekspresi gue emang senatural itu nyobain Mac pertama kali. Oke, AirDrop nih. Ini nih ya salah satu yang gue kepengen banget switch ke PC Mac itu karena ya di sini kan gue pakai iPhone ya buat pindahin file itu terutama ya. Seribet itu kalau pakai Windows ya, karena gue selama ini itu pindahin file dari iPhone pakai Google Drive. Jadi dengan adanya AirDrop seharusnya gampang sih buat pindahin file ya. Sebenarnya ada kelemahannya sih ya pakai AirDrop. Misalnya kita ngirim file-file master gitu kan. Misalnya kita mau nginstal Adobe Creative Suite. Misalnya master aplikasi ya. Iya. Installer gitu. Kayak bisa aja korup, bisa aja berhasil si filenya. Oh gitu. Tapi itu bukan pengaruh dari storage-nya ya. Biasanya kalau gue sering kirim AirDrop itu ya, itu faktor utamanya karena storage-nya mungkin udah penuh. Storage-nya nggak tahu sih ya. Nggak ngaruh juga ya. Iya, kadang pernah aku coba kayak dipakai AirDrop, filenya tuh dapat kekirim misalnya. Cuman nggak bisa nggak bisa dibuka.
Bukan nggak bisa diinstal, pasti ada aja masalah. Oh, yang korup gitu ya? Iya. Oh. Kalau pakai drive dia kayak clean aja bisa aja gitu. Tapi bukannya macOS itu dan iOS itu stabil? Terus recent, oke. Nah, buat minimize mana Nan? Minimize ya tinggal di situ dong, warna hijau. Oh ini, oh ini tuh button yang selama ini gue lihat pernah juga ya ngeliat orang pakai Mac itu apaan ya yang warna hijau kayak warna lampu merah coy ya. Ada merah, kuning, hijau di langit yang biru nggak tuh? Untung nggak ada biru ya. Oke, oh merah close, kuning minimize, hijau buat full screen. Oke, kayak gitu ya. Desktop, nah data D, nah kalau di Windows itu kan dia ada data D, ada data C ya. C itu kan biasanya kalau di Windows ya kita untuk install aplikasi gitu. D itu buat dokumen. Nah kalau di sini di mana Nan? Kalau dia harddisknya onboard gitu atau dapat dari Mac-nya dia nggak ada aja. Kalau kita tambah hard drive dia nanti muncul sendiri. Oh berarti ini sistemnya sama kayak files yang di iPhone bukan sih? Iya. Kalau kita pakai external hard disk gitu. Kita harus ngaksesnya di file kan? Oh berarti ini sama kayak di file gitu ya? Iya, keluar sendiri dia hard disk tambahan gitu. Di sini ya fiturnya? Iya, di situ fiturnya. Oh, oke. Download, oh ini downloadan. Tadi sempat download juga sih. By the way di sini tuh gue juga udah download Adobe Premiere nih ya sama Final Cut Pro, tapi yang masih trial ya. Gue juga tuh mau rencana ganti ke Mac, pengen deh nyoba ngedit pakai Final Cut FCP ya. Karena di Premiere kalau menurut gue banyak fitur yang nggak kepake sebenarnya Nan. Mubazir. Apalagi Final Cut Pro dia sekali beli, bukan kayak Premiere Pro yang langganan tiap tahun coy. Oke, apalagi yang mau gue tanyain ya? Klik kanan gimana tuh Nan? Klik kanan. Oh, klik kanan dia pakai two fingers ya. Two finger kayak gini ya? Iya. Oke. Scroll juga two finger. Oh iya, sama sih kalau ini kayak di Windows ya. Terus gue mau nyobain ininya sih ya, gue mau nyobain gesturnya nih. Yap. Oke, terus kayak gini. Iya. Oh, ini ya aplikasinya gitu ya? Launchpad. Oh, namanya Launchpad. Oke. Nah, terus ini. Itu desktop. Ini apa nih? Ya kalau mau pindah aja, buka desktop yang udah kita buka. Desktop itu sama kayak ini ya, misal kita kayak buka aplikasi banyak di Windows bukan? Iya. Kayak gitu? Kayak di handphone tuh yang sering kita hapus-hapus. Oh, recent apps. Iya. Oh gitu. Recent apps. Desktop yang udah kita buka gitu. Oh, itu toh. Oke. Kalau di atas ini ada apa nih? Oh, ini kayak yang di ini ya, WiFi gitu-gitu ya? Iya. Lalu kan ini ya editor kan. Sebenarnya cara kerja kita sama aja sih sebenarnya kayak desainer gitu-gitu yang pakai Mac. Paling perbedaan cuman di ini apa keypad buat shortcutnya doang. Kayak misalnya kontrol jadi komen. Oh iya. Dibuat di bagian keyboardnya ya. Dia tuh kontrol bukan kontrol ya, tapi komen. Iya. Oh, oke. Kalau kontrol kan di sini ya. Komen di sini. Oh, tapi buat FN button yang function sama alt diganti apa nih? Option ya? Iya, diganti option. Oh, oke. FN-nya juga nggak terlalu dipakai, beda kayak kita pakai di Windows. Windows ya, yang sering FN kan misalnya kita buat volume harus ditambah FN kan. Dia cuman buat F1, F2 doang FN-nya. Oh, oke, kayak gitu. Tapi impresi gue pegang MacBook Pro ini laptop yang ringan ya. Tipis dan layarnya cuy ya. Layarnya ini bagus banget ya. Gue sempat nonton review juga MacBook Pro M2 ya. Katanya layarnya tuh ya sama aja kayak MacBook Pro M1 kemarin ya. Tapi katanya yang MacBook Pro M1 Pro tuh, ini kenapa namanya susah banget sih? Udah MacBook Pro M1 Pro, belum lagi ada yang M1 Max tuh. Kalau nggak salah kan, chipsetnya kan. MacBook Pro M1 Pro katanya layarnya lebih bagus. Resolusinya dia tinggi, 2560 kali 1600. Untuk brightness-nya dia juga terang ya, 500 nits brightness dengan color gamutnya P3. Orang tuh banyak ngedit pakai Mac ya, itu karena katanya layarnya akurat di segi warna. Bagus lah buat dipakai ngedit atau buat coloring gitu. Terus juga mungkin yang jadi kekurangan ya, itu di bagian layarnya itu dia masih glossy finish ya, bukan kayak laptop sekarang tuh kan yang dia matte finish ya, yang nggak mantulin cahaya. PR-nya glossy finish itu sidik jari bakal nempel banget kelihatan di sini.
Tapi kayaknya memang Mac itu nggak mungkin ngeluarin matte finish ya, karena iya. memang signature-nya dia kan kayak gitu. Benar. Oke, gue sekarang mau cobain ini nih sih ya. Gue mau cobain touch bar yang kata orang tuh nggak berguna ya. Ini buat brightness. Oke. Terus volume. New private window. Dia bisa ada shortcut gitu ya. Berarti seharusnya enak dong ini. Apa? Karena gampang nan jadinya nan ada shortcutnya gitu, terus tuh bisa langsung ngetik di sini. Iya. Sebenarnya tapi kan orang kebiasaan pakai cara lama nggak sih ya? Yang pakai tombol fisik ya? Iya. Oh, itu dia ada shortcutnya yang memang cepet juga. Enggak, maksudnya kan kita kebiasaan langsung pakai fisik nggak sih? Kalau kita kayak orang yang kayak gunain shortcut gini kayak ngulik lagi. Maksudnya habitnya berganti gitu loh ya. Oh. Touch bar kan ngasih habit baru gitu loh. Karena dia banyak shortcut. Oh. Itu menurut pandangan orang yang udah pakai Mac lama ya, lu udah pakai lama Mac. Tapi kalau menurut gue ini sumpah satisfying sih, ya. Iya. Nah, itu kayak kerasa tuh ya, laptop mahal lu kerasa di sini. Di mana sini bisa lu. Wait. Tuh, ya. Lu bisa langsung play pause musik langsung dari touch bar-nya ya. Kalau control tab, dia sama aja sih kayak Windows ya. Ini perpindahan aplikasi gitu. Cuman jadi komen dia. Iya, komen. Makanya lu selalu bilang kalau lu pakai Mac, tangan yang benar gimana tuh? Ya. Sama aja sih ya, gini doang nih. Kalau nggak gini nih. Kalau di Windows kan kita lebih sering pakai clicking kan. Nah, kalau dia pakai jempol. Biasa karena komen tuh di sini. Oke, seharusnya ini menyenangkan ya. Tapi ini harus memang gue ulik-ulik lagi sih ya. Mau matiin di mana sih? Matiin tuh di logo Apple tuh. Oh, ini ya, sudut kiri ya. Iya. Terus shutdown. Oke. Ya biasanya kan di sini kan kalau Windows ya, di kiri bawah. Tinggal speaker. Gue penasaran, katanya speaker dari Mac tuh katanya bagus. Bisa langsung digedein volumenya kan. Set kayak gini. Wah, bagus emang dan. Ini speaker laptop terbagus yang pernah gue coba sih ya. Gila cuy, ini jernih banget suaranya. Speakernya dia udah stereo ya, kanan kiri, dan udah support spatial audio nih ya. Jadi buat kalian yang udah pakai AirPods Pro itu bisa juga pakai fitur spatial audio di sini. Oh ya, soal baterainya juga nih ya. Katanya baterainya awet buat di MacBook Pro M2. Ini buat puter video playback itu bisa sampai 20 jam nan. Oke. 67 watt buat pengecasannya yang diklaim itu 50% keisi dalam 30 menit. Oke, jadi mungkin segitu aja kali ya untuk video kali ini. Thank you Nan yang udah ngajarin gue cara pakai Mac OS. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Dayat. Gue Kinan. Bye-bye.